Mazda seperti punya ide dan konsep tersendiri apabila menghadirkan sebuah produk. Produsen otomotif asal Jepang ini punya pengalaman segudang dalam penciptaan kendaraan. Dari kendaraan yang berteknologi sederhana sampai kendaraan yang dibekali fitur-fitur modern. Ini merupakan salah satu produk Mazda yang pernah dijual di Indonesia. Ini adalah Mazda 626 Capella. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil yang pernah lalu lalang di masa lalu. Mungkin sekarang Anda sudah jarang temui di jalanan, namun kami berhasil menemukan salah satunya yang kondisi baik. Menjelang akhir era 1980-an, Mazda 626 Capella dipasarkan di Indonesia sebagai rival dari Honda Accord, Mitsubishi Eterna, dan Toyota Corona. Keempat mobil ini memang bersaing dalam segmen mobil sedan bermesin 2000 cc. Supaya bisa menjaring minat konsumen, Mazda punya manuver tersendiri dengan memberikan dua pilihan bodi pada 626 Capella. Ada yang 4 pintu sedan, ada yang hatchback 5 pintu. Untuk lebih jelasnya, review ini akan dilakukan oleh paman-paman itu, Paman Didot. Oke. Jadi meskipun mobil ini pertama kali diluncurkan pertengahan tahun 1987 di Indonesia, diluncurkannya tahun 1988. Uniknya ialah mobil ini didesain pertama kali oleh Hiroshi Yamamoto itu di tahun 84. Jadi 3 tahun sebelum diluncurkan itu Mazda udah mulai mendesain 626 akan seperti apa bentuknya. Ya ini seperti ini. Jadi tahun 84 udah mulai ada gambar-gambarnya, bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya Mazda ini ada di perbatasan Motomobi Retro sama Motomobi Used Car. Mobil ini tahun 90, perjanjiannya kalau sama Mamang, mobil tahun 90-an kan ngikutin ke Mamang. Tapi karena mobil ini pertama kali keluar di Indonesia tahun 88, kalau di Jepangnya tahun 87, ya masuknya ke Retro aja. Oke, ini adalah Mazda 626, di Indonesia namanya Mazda 626 Capella, tapi kalau di Jepangnya namanya Mazda Capella. Tapi di beberapa negara lain juga ada yang namanya Mazda Capella aja atau Mazda 626 aja. Ini pakai platform GD. GD platform ini punya beberapa varian bodi, dari yang 2 pintu coupe, 4 pintu sedan, 5 pintu hatchback seperti ini, dan yang 5 pintu station wagon. Yang station wagon itu dia malah punya unik sendiri, kodenya dia GV bukan GD. Yang seperti kita tahu Mazda 626 itu menyasar segmen medium sedan, kalau yang sedan ya. Jadi rivalnya dia itu sebenarnya Honda Accord, Toyota Corona, Mitsubishi Eterna kalau di Indonesia. Jadi kelasnya nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil, mesin 2000 cc. Nanti kita sebutin satu-satu apa aja fitur-fitur keunggulan dan kenyamanan yang ada di Mazda 626 Capella ini. Memang tipikal mobil Jepang akhir tahun 80-an tuh kayak gini-gini biasanya nih, depannya meruncing atau landai. Jadi untuk meningkatkan aspek aerodinamika, bodinya tuh standar rata-rata mobil 2000 cc itu mobil Jepang tuh panjangnya sekitar 4,5 sampai 4,6 meteran lah, wheelbase-nya 2,5 meter tuh udah kayak pakem standar mobil Jepang banget tuh yang 2000 cc-an tuh. Di Indonesia, Mazda 626 Capella dipasarkan hanya dengan satu varian mesin aja, itu 2000 cc SOHC 12 valve, tapi masih pakai karburator, belum fuel injection. Tapi yang MX-6 yang versi 2 pintu, nah itu mesinnya 2000 cc DOHC fuel injection. Bagian depannya itu karena kap mesin ke depan tuh panjang banget dan agak gepeng, jadi lampu depannya juga disesuaikan jadi agak sipit gitu, tapi akhirnya jadi lebar. Konsekuensinya grillnya juga nggak terlalu lebar, jadi ngepas aja untuk radiator, jadi anginnya masuk dari sini. Oke, tadi ini kesannya kap mesin panjang gini, mesinnya gede? Enggak sih, 4 silinder 2000 cc biasa, tapi jadi akhirnya ruang kabin mesinnya lowong. Ntar nanti kita lihat samping, jelas banget kan, ini panjang banget, overhangnya lumayan, padahal lucu banget ya. Panjang, landai ke depan, tapi mesinnya nggak terlalu besar. Nggak ada mesin V6 loh di sini. Tapi oke lah buat ngejar aerodinamis. Ini juga pilar A-nya juga nggak terlalu tegak, tapi juga tidak terlalu landai. Oleh karena itu, ukurannya nggak terlalu besar, jadi visibilitas berkendara bagus. Tambah kaca depannya juga agak melengkung. Velgnya semestinya bukan ini. Velgnya kalau yang Mazda 626 Capella 88 sampai 89 itu pakai velg kaleng, dop.
yang tahun 90-91 velgnya udah alloy, motifnya kayak mesh gitu. Nah ini pakai velg punya Mazda MX-6 yang late model tahun 91-an. Keren juga. Tapi emang semua ngepas sih, offset juga sama, dan versi luar juga ada yang pakai velg ini. Oke, wheelbase-nya itu sekitar 2,5-an, nggak sampai 2,6 meter buat ngejar penumpang belakang, ruang kakinya juga biar enak lega. Terus handlingnya mobil jadi lebih enak, lebih empuk karena wheelbase-nya lumayan panjang. Ini ada salah satu keunikan mobil ini. Ini kacanya ini frameless sebenarnya. Bukan pilarless ya, tapi frameless. Ini kok dibuka ya langsung lowong aja nih. Ini karet kaca cuma jaga doang, tapi ini nggak ada frame-nya, jadi kayak ketempel gitu. Ini kalau kebuka, ntar kita lihat ya, lucu banget. Nah, ini karena bodinya hatchback, pilar C-nya jadi landai banget. Kalau yang sedan, di sini dah bagasi, tapi kalau yang hatchback lebih landai, dengan pintu bagasinya juga ikut sampai atas, dari belakang sampai atas. Oke, lihat ke belakang. Oke, tadi saya bilang ini mobilnya tahun 90. Ya, jadi Mazda 626 Capella di Indonesia itu ada dua generasi ya. Ini yang facelift. Kalau yang pertama, yang hatchback ya, kita bicara yang hatchback. Kalau yang tahun 88, 89, itu lampu belakangnya beda. Jadi lampu mundurnya ada di tengah-tengah sini. Kalau yang facelift, yang 90-91, itu agak masuk ke dalam gini. Garnisnya kalau yang tahun-tahun awal, yang tidak di Indonesia ya, ini nggak ada merah nih, warnanya warna body. Tapi yang di Indonesia dia jadi nyesuaiin sama warna lampu sen sama lampu remnya. Karena ini yang versi hatchback, pintu bagasinya luas banget sampai atas, kaca belakangnya juga lebar buat ngeliat visibilitas belakang juga bagus. Ada wiper belakangnya besar juga nih, sapuannya juga oke. Nah, gede banget ya. Ini bisa diangkat. Kalau bawa barang banyak, lepas aja. Wah, pakai subwoofer lagi. Saya menemukan harta karun lagi. Nah, ini yang tahun tua garnisnya. Ya, ini punya yang tahun tua. Ternyata ownernya mobil ini punya harta karun banyak banget. Ini tadi ini buat naruh barang. Katakanlah nggak ada subwoofer ini, jadi kan udah luas nih, ini lepas. Kira-kira masih kurang luas juga nih bawa barangnya. Bisa jadi rata. Bisa tiduran kayaknya. Bener nggak? Cobain Pak. Nggak bisa dong. Praktis loh, jadi mobil ini kayak sedan iya, kayak hatchback kecil iya, kayak station wagon hampir-hampir. Jadi kalau dilipat semua bawa barangnya bisa muat banyak. Oke, kita coba duduk di jok belakang. Duduk belakang. Oh, duduknya masuk ke belakang, masuk bawah gini ya. Oh, jok itu ngelekuk ke bawah gini. Jadi, oke, lumayan. Emang nggak terlalu panjang bagian paha bawahnya. Cuma kenapa ke bawah ya? Oh, buat ngakalin headroom. Jadi kalau misalnya joknya ini agak tinggi, saya pasti kejedot. Iya, ini buat ngakalin ke arah atapnya nggak terlalu tinggi, atapnya kan agak rendah nih, ngejar aerodinamis lagi. Nah, akalinnya ya joknya. Belakang oke, ada seat belt belakang. Seat belt belakang, kanan kiri, sama yang buat bocah ya nih. Yang buat tengah-tengah. Terus ada headrest belakang. Bisa dimainin nggak? Lepas dong! Ini ada map pocket buat nyimpen barang. Hasbak nggak pernah dipakai loh, dari baru, canggih. Power window biasa. Nih sayangnya switch power window-nya udah pada diganti ya, mungkin karena rusak yang aslinya, jadi pakai universal, tapi frame-nya masih asli. Interiornya Mazda 626 Capella di Indonesia itu ada 3 macam warna. Ada yang warna coklat, ada yang warna merah, sama yang ini biru. Kalau yang late model yang tahun 90-91 itu rata-rata warna biru. Oke, lihat ke depan juga tuh luas banget. Belakang juga, karena kacanya besar, lihat belakang juga oke. Nih. Sip, kita coba duduk depan. Nah,
Posisi duduk oke. Ada tilt steering, terus sneleng. Oh, ini dalam juga ya buat naruh-naruh barangnya. Dashboard itu simple sebenarnya, nggak neko-neko, tapi dulu tahun 80-an akhir pasti modern banget, apalagi nih dashboardnya pakai instrumen digital, super canggih di zamannya. Nggak macem-macem. Nah, ini aslinya AC-nya nih, bukan AC sih, lubang ventilasinya ini, itu ada fitur swing, jadi kalau dinyalain ini, dia arahnya bisa main kanan-kiri, canggih loh saat itu. Sini panel AC biasa standar. Ini kenapa ada gini, karena fuel gauge aslinya ini udah agak error, jadi pakai manual di bypass. Tapi mesti bisa dibenerin kok ini. Ada tilt steering, terus ini pencetan buat lock bagasi kayaknya nih. Transmisi 5 speed manual, ada yang matic juga. Oh, kalau nggak salah, Omobi dulu zaman muda orang tuanya sempat punya yang kayak gini, warnanya apa ya, coklat nggak salah, interiornya warna coklat terus otomatis, tuh langka banget loh. Sayang dia nggak punya fotonya. Ini karena ini yang udah phase 2 ya, maksudnya yang fase 2 yang facelift, itu klaksonnya di sini kanan kiri. Kalau yang pertama 88 89 itu klaksonnya di tengah sini. Ini karena 90 91 setirnya agak beda, tapi sisanya sama semua. Ini buat nyimpen barang. Oke, laci cukup. Ini ada lubang AC juga di bawah. Banyak banget loh lubang ventilasinya. Sini, depan sini, bawah sini ada. Iya bener, sini juga ada. Banyak banget. Tapi enak loh, posisi duduk enak, headrestnya oke. Bolong lagi, kayak mobil sport gitu. Ini oke. Atap rendah. Atap nggak terlalu rendah, tapi juga posisi duduk enak. Jok supir tuh bisa diatur. Tinggiannya, rebahnya tuh bisa semua, banyak posisi lah. Ini salah satu fitur yang hanya dimiliki di Mazda 626. Rivalnya nggak ada, di Mitsubishi nggak ada, di Honda nggak ada, di Toyota juga nggak ada. Ini adalah auto adjusting suspension. Jadi suspensinya tuh bisa diatur kekerasannya. Ini kalau pencet soft berarti dia empuk. Pencet normal ya dia normal aja biasa. Emang basicnya mobilnya nyaman. Tapi kalau mau empuk ya pencet soft. Kalau lagi ngebut nih atau lagi berkendara antusias, belok-belok, tanjakan gitu ya, itu pencet yang sport ini. Nah, jadi dia agak keras, jadi reboundnya agak nggak terlalu empuk, nggak keras kaku nggak, cuman dia lebih firm aja, jadi belokan tuh mantep. Kalau mau auto, jadi bisa nebak sendiri nih, pencet dua-duanya, terus tuh. Dah, kalau gini aja dilepas gini, dan dia auto, dia nyatur sendiri. Tapi rata-rata kok buat harian aja, pencet normal aja. Kalau mau pengen nyaman, soft. Saya nggak tahu ini masih fungsi asli, masih fungsi apa nggak suspensinya. Daripada nebak-nebak, saya taruh di normal aja. Ini electric mirror, ini buat spion, ini buat washer lampu depan. Nanti di zoom aja. Nih, tet gitu keluar airnya buat nyemprot lampu depan kalau lagi kotor. Ini dimmer buat tingkat keterangan panel instrumen. Penasaran kan pengen lihat panel instrumennya? Asik kan? Ini yang RPM-nya itu pakai grafik, speedometernya pakai angka, temperatur dipakai garis, bensin juga. Nah, tadi saya bilang nih, ini bensinnya agak-agak error nih gauge-nya, jadi dipakai manual di sini. Ya kan, odometernya juga. Ini odometer, yang ini buat trip meter. Oke, resetnya ini kalau dimmernya dari sini sebenarnya. Masih main nggak? Oh, tunggu lampu ya. Oh, masih main. Gelap, terang. Wiper lampunya masih hidup. Wih, jadi kalau kuncinya mesin dimatiin, kunci cabut, kalau lupa matiin lampu, dia ada beepernya. Oke. Kita lihat mesinnya. Nah, ini tipe mesinnya adalah FE 2000 cc, 12 valve SOHC, dan masih pakai karburator. Ya, emang era itu masih banyak kan masih karburator, yang mobil-mobil memakai injection segala macam. Terlihat agak kompleks karena ini ada jalur EGR yang buat Eropa, terus ada beberapa jalur vakum lain. Jadi memang diciptain itu satu, tapi disesuaikan sama pasar mobil ini dijual di mana. Kalau memang perlu EGR ya tinggal disambung. Sebenarnya mesinnya nggak terlalu gede loh, cuman ruangannya luas banget. Yaitu karena ngejar supaya bagian depannya landai.
Sebenarnya Mazda yang 626 dengan GD platform ini pilihan mesinnya ada banyak banget. Ada yang 1600, 1800, 2000, 2200, bahkan ada yang diesel. Tapi Indonesia hanya mesin ini aja, FE 2000 cc. Yang turbo juga ada, 2200 turbo juga ada. Terus fiturnya juga banyak macam, ada yang 4-wheel drive karena buat negara salju, dan yang 4-wheel steering juga ada. Era itu tahun 80-an akhir sampai 90-an awal kayaknya 4-wheel steering di Indonesia hanya Honda Accord, tapi Mazda nggak masukin. Nggak terlalu spesial sih bagian mekanikalnya, tapi memang gitu, Mazda pasti punya keunikan sendiri di luar sistem mekanikalnya tadi itu. Suspensinya ada adjustment sistemnya. Jadi meskipun mobil ini dimensinya tidak kecil, tapi buat meliuk-meliuk oke loh. Maksudnya gampang gitu navigasinya, kanan kiri, penglihatan, visibilitas depan oke, belakang juga oke, karena pilar belakangnya bagasi itu juga nggak terlalu tebal, spionnya juga bisa spionnya itu bisa apa ya, memberikan citra yang cukup luas lah. Terus power steering jadi manuver enak, kopling enak, enteng, rem juga nggak dalam, juga nggak berat. Tapi memang ini nih pedal gasnya Mazda dari dulu yang masih pakai karburator itu kadang suka seret kalau udah usia lama. Ya ini kayak gitu. Mungkin perlu ganti kabel gas, pasti langsung enak. Nah, kaki-kakinya cukup oke, karena Mazda menyebutnya dengan suspensi TTL, yaitu Twin Trapezoidal Link buat yang belakang, jadi multi-link lah ibaratnya. Suspensinya juga pakai AAS, Auto Adjusting Suspension, jadi bisa di style tingkat kekerasannya, mau soft, mau normal, atau yang sport kalau lagi berkendara antusias. Oh, biasa-biasa aja pakai normal aja. Menyenangkan loh, apalagi mesinnya memang horsepower-nya nggak terlalu besar, cuma 109, tapi rentang torsinya tuh enak banget, dari RPM rendah tuh udah ada, cukup besar sih dibanding Honda Accord misalnya ya. Accord Prestige yang sama-sama 2000, 12 valve juga karburator, itu torsinya Mazda 626 KPL ini lebih besar, 165, 160 lah, 160 sampai 165. Kalau Honda Accord tuh seingat saya 156 segituan lah. Jadi lebih besar ini torsinya dibanding Honda Accord. Makanya di RPM rendah dia enak buat ngerayap-ngerayap nih, kecepatan rendah gitu ya. Lagi macet-macetan itu nggak perlu nginjek gas dalam-dalam, nyusul-nyusul di kecepatan rendah, di RPM rendah itu enak banget. Nah, mungkin mobil ini horsepower boleh nggak terlalu besar, tapi karena bodinya aerodinamis, jadi buat ngebelah udara pas lagi ngebut di jalan bebas hambatan itu juga lebih enak. Jadi effortless lah, tipikal Mazda sih. Nah, buat perpindahan gigi ini juga tipikal Mazda yang penggerak depan. Kalau sudah berumur, ini shifternya itu agak goyang-goyang kanan kiri, bisa diputer-puter gitu, kayak lemes gitu. Nah, ini ada busing teflon di tengah-tengah nih yang udah kemakan, jadi bunderannya jadi udah kemakan, jadi agak oklek-oklek gini. Tapi masuk gigi sih, ngoper gigi masih oke, nggak ada masalah. Cuman kayak kurang firm aja gitu. Bisa diganti kok, bukan sesuatu yang meresahkan, cuma agak kurang nyaman aja. Ini tipikal banget nih Mazda penggerak depan yang tahun lama, sama Ford juga, karena kan ini Mazda dan Ford lama siblings nih, zaman dulu nih tahun 80-an. Mazda 626 Capella ini punya kembaran Fordnya, namanya Ford Telstar. Kalau yang 626 sedan, 626 Capella sedan itu Ford Telstar. Kalau yang seperti ini 626 Capella hatchback itu kembarannya namanya Ford Telstar TX5. Di Indonesia juga dipasarin dua-duanya itu. Beda agen, beda brand, tapi sebenarnya mobilnya is the same car.
Seperti yang telah kami sebutkan pada awal video ini, Mazda pasti punya unsur spesial yang dipasang pada produk ciptaannya ini. Contohnya pada 626 Capella ini, walaupun mesinnya minim teknologi, tapi performanya cukup mumpuni sampai sekarang. Penampilan dari sesepuh Mazda 6 ini juga oke, dan desain bodinya aerodinamis, tidak berlebihan. Mazda 626 Capella hatchback yang hadir di markas kami ini sempat membuat flashback saat kami masih sekolah. Ayah kami punya mobil ini untuk antar jemput kami sekolah, dan kami sering nyetir nyolong-nyolong mobil ini. Dan saat itu mobilnya adalah Mazda 626 sedan yang automatic transmission. Yes, kami ingat warnanya coklat. Setiap pulang sekolah kami yang nyetir. Bahkan dulu Om Gendut sering ikut diantar pulang juga naik mobil itu. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibela siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.